Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dek lantaran karena sebab insyaallah sepekan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan ampunan, bulan penuh berkah, bulan dilipat gandakannya amalan, dan bulan dikabulnya doa-doa dan permintaan, serta dibebaskan orang-orang yang Allah pilih untuk dipilihnya untuk dibebaskan dari neraka dan seterusnya. Maka kita ulang tentang puasa itu secara ringkas di mata taruang, di mata sandek, beko kita berhenti di sini. Dan itu termasuk namanya tarhib. Tarhib sebelum Ramadan masuk, itu termasuk mengulang-ulang, mengana-ngana balik, menjapuk nan tinggal, mengambil nan tercici, mengampuan nan terserak, mengingat nan lupa. Kaji panggil. Yang pertama dulu. Ramadan itu yaitu bulan yang ke-9. Yang memberi bulan Ramadan itu Ramadan adalah orang-orang sebelum Islam datang. Sebelum Nabi Muhammad lahir, dan Ramadan itulah Ramadan jo namanya, bulan ke-9. Secara bahasa di Ramadan itu kan panas membakar, atau bahasa panih langkang. Ketika sesuatu orang-orang Arab dulu memberi nama-nama bulan, ketika mereka hendak memberi nama bulan yang ke-9, ketika itu musim panas yang luar biasa, seakan-akan membakar musim panasnya. Lalu mereka sepakat mengasih nama itu dengan Ramadan. Secara bahasa Ramida itu artinya panas membakar. Populerlah namanya Ramadan. Dinamai Ramadan karena panas. Lalu orang-orang kadang-kadang menyangkuikannya dengan puasa, maka dikatakan Ramadan karena membakar dosa katanya. Padahal yang beri nama bulan Ramadan adalah orang-orang Arab siswa. Itu satu. Yang kedua, mulianya sesuatu, apapun sesuatu itu mulianya karena Allah yang memuliakan, bukan karena manusia. Bahkan mulia Ramadan karena Allah pilih bulan Ramadan itu. Allah bebas memilih, menetapkan, memutuskan, menentukan apa yang hendak dipilih, apa yang hendak ditetapkan, diputuskan Allah. Maka Allah pilihlah bulan Ramadan sebagai bulan diwajibkannya puasa. Makanya mulia. Sebelumnya biasa-biasa saja. Sebelumnya bulan Ramadan itu biasa-biasa saja. Sebab nama bulan bukan Allah, bukan Rasul, tapi orang-orang Arab dahulu. Mulialahnya karena Allah pilih untuk diwajibkannya puasa di bulan itu. Kan? Kemudian di Ramadan itu dipilih oleh Allah, diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bainatin minal furqan. Kan sudah Al-Baqarah apa gitu kan? Itu tapeknya di Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Jadi bertambah kemuliaannya demi kemuliaan. Dulu
sebelum Ramadan diwajibkan, Ashura dulu. Ashura yang ke-10 daripada bulan Muharram. Kalau 9 Tasu'a. Jadi Ashura hari yang ke-10 di bulan Muharram. Nabi puasa di bulan Muharram hari ke-10. Kemudian beliau perintahkan sahabat-sahabat untuk puasa. Setelah datang kewajiban Ramadan, maka gugurlah Ashura menjadi puasa sunat. Maka jadilah Ramadan menjadi puasa wajib sebelum penuh. Kutiba alaikumusiyam itu. Dan di Ramadan itu Allah membuka kesempatan seluas-luasnya. Di samping berpuasa, ada sekian amalan-amalan sunnah yang memang kita disukai untuk memperbanyak. Kita mulai sejak pagi dulu. Iko di mata sangkui, kita berhenti situ kan. Sejak pagi namanya sahur. Hukum sahur itu sunat. Siapa yang tidak sahur tidak masalah. Cuman sahur itu berkah. Malaikat berdoa kepada Allah untuk orang yang bersahur. Dan sahur itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembeda antara kita dengan orang-orang ahlul kitab. Kita bersahur. Di sahur itu ada nanti namanya doa dan istighfar mustajab. Maka di antara istighfar yang paling baik di waktu sahur. Sahur itu bukan makan. Sahar waktu. Makanan yang kita makan namanya sahur. Aktivitas makan itu suhur. Dawat biasa menyebut namanya sahur men sadawalahnya. Waktunya sahur, makan minum sahur, memakan meminum itu sahur aja namanya. Itu biarlah, tidak masalah. Jadi yang populer adalah sahur. Padahal sahur itu makanan itu sendiri sahur. Jadi yang namanya sahar ada setiap malam. Makan tidak makan. Karena sahar waktu. Waktu sahar, waktu terbaik untuk istighfar dan berdoa. Maka pergunakanlah waktu sahar itu untuk berdoa, untuk istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahar mereka suka meminta ampun. Itu ciri orang yang bertakwa. Awal sahur itu setelah malam pakai habis. Kalau bahasa kami malam keliji. Dewak siko malam piri. Setelah malam gelap malam tu habis, lah nampak tanda-tanda cahaya-cahaya atau remang-remang. Lah mulai sahar. Kira-kira 2/3 malam tinggal, 1/3 malam tinggal. Lah berlalu 2/3 malam tinggal 1/3. Jam 2 ke bawah. Nah, tapi waktu sahar terbaik untuk sahur hampir-hampir dekat ke subuh. Kita disunahkan untuk menunda makan, minum. Jangan capek-capek, jangan buru-buru sampai dekat-dekat ke subuh. Batas akhir sahur adalah azan atau lah masuk waktu subuh. Bukan serine atau bukan tabuh, bukan orang bersorak-sorak. Batasnya ketika lah masuk subuh. Bila subuh masuk, fajar sidik atau fajar sadik lah muncul. Tidak perlu kita cari fajar tu kini lah. Orang lebih percaya kini ka jadwal waktu salat. Dah sambuh kini cara memperingatkan. Jadi 10 minit ka masuk waktu subuh biasanya lah dibunyiin orang serine.
Tapi itu aba-aba nan sabana mulai imsak, arti imsak tu mahnan subuh masuk. Kalau azan orang tepi waktu, mulailah menahan imsak. Itu makanya muazin kau harus tepi waktu jan dulu. Kalau pas di Ramadan itu penentu mana? Baik maghrib ataupun subuh. Maghrib ditunggu orang bukan untuk sembahyang. Di bulan Ramadan untuk makan. Puasa tidak puasa orang. Dan azan maghrib tu ditunggu orang saudaranya. Kasurau nak kasurau nanjalehnya. Kalau subuh azan subuh itu tunggu orang je. Bagi tunggu orang, ditunggu orang bukan hati untuk kesembahyang je. Batasnya ke situ. Batas akhir. Itu namanya imsak. Imsak itu bahasa awaknya menahan. Menahan diri daripada yang merusak membatalkan puasa, namanya imsak. Di jadwalnya berang imsakiyah. Kalau diterjemahkan bahasa barangkali maknanya imsakiyah penahanan atau menahan jo. Jadi jadwal imsak kini ko jadwal menahan. Cuman kita agiahkan suatu garisan nan sabana mulai menahan ketika waktu subuh masuk. 10 minit lagi masuk, kecek guru-guru kami dulu untuk aba-aba sen. Lampu kuning. Tapi kecek kaji guru-guru kita na lain ko bid'ah namanya, membuat-buat. Biarlah kita pecik sini di tengah aba-aba. Aba-aba jam ko takaja-kaja, taguli-guli, subuh masuk, nasi masih dimului atau kita baru menyu aba-aba daging lampu kuning. Itu tentang sahur lah. Lalu tentang niat, bila berniat? Berniat sebelum malam. Namanya tabiitun niat. Memasang niat di malam hari ka puasa biswa. Ketika kelalok jadi, ketika jaga sahur jadi. Bahkan menurut satu mazhab, sejak awal Ramadan lah masang niat kita puasa sebulan penuh. Malah sejak kini kita lepas niat maka puasa. Ya ke puasa ke? Kalau niat. Cuman diazamkan, ditekatkan, diulang-ulang. Kalau lalu diperkuatlah ketika makan di waktu sahur, makan sahur. Bacaannya banyak nabi orang Semarang salah bacaannya. Bacaan yang paling ringkas, nawaitu sauma ghadin. Itu nama bacaan yang paling ringkas, nawaitu sauma ghadin. Nawaitu niat aku untuk apa so ghad besok. Wajib kah dibaca nama membuat seorang. Nama membuat bacaan tu orang. Orang tu siang tak Nabi Muhammad mentu salah. Nuna wajib dan sunat segala macam kalau Nabi yang mengajar. Sebab Nabi dan Rasul. Nabi yang Rasul. Nabi yang bertugas menyampaikan. Jadi Nabi tidak ada mengajarkan. Tidak ada mengisyaratkan kau bacaan. Yang ada cuma niat. Lalu kemudian ulama-ulama kita sebagian niat kau dibacakan. Tujuan membaca ko kecek beliau-beliau untuk memantapkan, menguatkan, meneguhkan, mengokohkan hati, membulik-bulik menguatkan ko hati, membulik-bulian, mengokoh-ngokohkan hati. Lalu beliau-beliau membuatlah namanya bacaan-bacaan. Salah satu bacaannya, sengaja aku puasa besok hari. Kalau bahasa orang Sinannya, nawaitu sauma ghadin. Adakah bacaan lain-lain lah? Tergantung saya nak menyusunnya. Ada yang pendek,
Ada 6 panjang. Dan jadi bacaan itu bukan niat. Dan niat bukan bacaan. Niat adalah di hati, tampaknya di hati, dan itu amalan hati. Bila berniat lah kita ajaran. Kalau bahkan dengan jago kita di parak siang, tahu parak siang? Parak siang tu siang ke parak. Parak siang. Jago mambiak nasi, mambiak piring tu kah ada makasih itu. Ke puasa, ke makan sahur. Bahkan itu kecil ulama sebagian itulah niat. Hanya niat ya keinginan kita jago untuk makan baso. Cuman bakuai-kuai anjolah jo dibaca. Aku sengaja awak, aku sengaja aku ke puasa besok. Lawan niat lah. Ini jangan terlalu diperdebatkan mana. Itu masalah niat. Lupa baca niat baru nak masalah. Dia barunya niat kau nak baca. Lai makan sako, lai. Minum, lai. Makan ubek ke, lai. Teh talu atau tengah dah, lai lo. Itu kalau lawan niat pas. Itu tentang sejak pagi. Kemudian sepanjang siang kita puasa, ada hal-hal yang selama bulan puasa itu nan harus kita perhatikan. Walaupun itu tidak sampai kepada tingkat membatalkan puasa, tapi perlu kita waspada. Yang paling acok kita waspadai adalah muncuang. Tusen muncuang. Sama nak makan kita tak mungkin. Nak minum makan tak. Tapi muncuang ko perlu sangat. Barangkali itu maka perlu busuk muncuang kita ko bulan puasa. Supaya jangan pahit na baunya jangan banyak mengecek. Nya kalau busuk bau itu kedek parit kosong. Kalau harum muncuang orang di bulan puasa ko ragu no puasa. Yang parit kosong bukan de gigi nak bergosok, parit itu kosong. Ini wajar sih. Mereka ini ko ada orang puasa ko. Nak wajar sih boleh coba bau mulut tu dari perut yang kosong. Kalau lah bau mulut kita tak enak, tak. Jadi untuk tu jangan banyak mengecek. Buat yang paling banyak merusakkan puasa itu dua. Muncuan cek metun kedua. Nak kaki bagai tak ada matan puasa. Tangan tak ada matan puasa. Punggungan bagai tak. Tak ada ubun-ubun bagai tak ada. Dua tu nan paralu sangat. Baru tu kemarin kita ditanya oleh murid-murid ketika acara spesial khusus setiap Sabtu pagi. Namanya Hari Abi. Perkara beruto, perkara berbicara, namanya ngurumpi apakah batal puasa atau tidak. Yang pasti bahawa banyak bicara itu pasti ada saja yang salah, yang sasih. Man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Siapa banyak mengecek banyak salahnya. Banyak salah. Hemat bicara. Tapi jangan diancam-ancam orang. Berkemalam lah. Kini kau yang puasa berkemalam lah. Itu kan tak berbuah puasa. Aduh. Kalau kau mengecek berkemalam, yang gini. Itu kan lawan niat je namanya. Itu nak baru tu kah membicarakan orang kah atau namanya mencari-cari kesalahan lah. Kau dapat otak tu jangan banyak zikir. Kalau bahasanya jangan banyak bagawa orang. Basuh nak apa? Pagawa jangan banyak. Jangan pacok dua-dua. Pacok. Jadi ganti dia banyak mengecek tu dengan jangan banyak basuh. Jangan banyak bertamu. Kemudian banyak salah zikir. Banyakkan doa, banyak istighfar, baca Quran dan segala macam. Tiba di masjid kau capek lu masuk ke masjid kita, ke surau kita, tapi jangan duduklah bersama-sama. Duduk bersama kadang-kadang pantang terisi ya. Bertanya merah cik itulah panjang jawapannya.
Yang kedua mato. Mato ko orang kali banyak di kami mudo-mudo. HP ko. Di siang hari Ramadan, kalau banyak kita mencari HP, kalau tak ada pengguna, tak ada manfaatnya, jangan cari. Kenapa? Ya semua cari TV. Di TV itu atau di HP, kau nak cari, nyo nak bagai ni dulu. Tak bangihin kawan. Cuma awak mencari TV cukup tu kan banyak. Siaran-siaran. Kadang-kadang ada namanya iklan segala macam. Atau tiba di anak-anak muda HP ko game. Main game siang hari puasa banyak perintah waktu nan jale itulah bu kerajo yang membuang-buang waktu. Membuang waktu. Game. Iya. Harapan kita bukan dilarang bah-HP atau Android, bukan. Cuman janabih waktu. Nah, mengkuasa. Ada kita membaca dikirim orang suatu tayangan anak kecanduan HP. Lalalok mengkuasa kan. Lalalok tanpa sadar refleksi mengkuasa. Buat tangan kalau biasa bantu. Itu dapat tayangan itu di kawan-kawan bahaya HP bagi anak-anak sehingga alam bawah sadarnya ketika lalu muncul balik ngarik-ngarik si tangan tadi itu lalu bahaya HP. Jadi itu baju lah dia emaknya apa bian tu itulah yang nak candu HP. Kita nalah kadang-kadang nalah tua-tua ko bulan Ramadan cukup tu kok teragak bagaimana si dia dalam hati itu jangan buka-buka lah. Ganti saya baca Quran, istighfar, doa atau membaca buku dan seterusnya atau berzikir. Kalau ingin jo buka HP sekedarnya saja. Sebab apa? Ya pasti kalau lah mulai dibuka payah berhentinya. Kalau mulai kita buka lah nya menarik misi ini saudara Allahnya. Paling tak kawan bertanya tu kita jawab. Tu nampering. Jadi muncuan cek matu cek. Muncuan cek matu cek itu yang perlu diawasi di sepanjang bulan Ramadan. Lalu kami laki-laki ko paling banyak membuang-buang waktu ketika puasa ke bawah. Itu waktu terbaik untuk berdoa, berzikir. Berdoa kan waktu sore itu. Bukra atau wa asilah. Sebenarnya waktu sore sudah asar ke bawah itu lebih-lebih menjalankan maghrib itu waktu-waktu yang terbaik untuk berzikir, beristighfar dan berdoa. Doa orang yang puasa mustajab. Orang puasa ko siang atau malam? Banyak doa di siang hari. Tak doa di bulan puasa tu. Kan berbeda tu. Bulan puasa, yo orang puasa. Kau datangnya bulan puasa, ada orang tak puasa. Doa orang yang berpuasa. Nah, secara akalnya, logikanya, berpuasa itu siang hari. Berarti di siang hari, kita berbanyak berdoa. Salah satu waktu terbaiknya adalah ketika asar ke bawah. Kalau amai-amai ibu-ibu, anak-anak gadis kita, taruhlah sibuk di dapur mempersiapkan buku. Kami lelaki pun tak ada. Yang paling meri meri sahanya orang. Meri saha itu pun silakanlah, tapi isilah waktu ketika meri saha itu dengan kau berzikir, kau berdoa, kau istighfar atau kau bicara yang baik-baik. Sebab kebiasaan. Waktu meri saha tu kebiasaan duduk di tempat-tempat di orang kami duduk atau putar-putar segala macam. Menurut kaji itu perbuatan kalau nak diisi terbuang-buanglah waktu yang terbaik untuk berzikir, beristighfar dan berdoa.
lebih-lebih menjelang kabubuko. Nya doa kabubuko berlain dengan doa orang puasa. Kalau doa orang puasa ko seakan-akan doa orang buko, itulah beda. Doa kabubuko tu doa kabubuko. Doa orang nak puasa, orang nak puasa di siang hari. Malam hari tu doa di bulan puasa lah. Di bulan puasa. Karena masih di bulan puasa kan? Kira-kira tu beda yang harus kita pahami. Nangka berikutnya, bahawa di sore hari saat-saat kabubuko menunggu azan, yang salah satu yang paling disenangi kita adalah menyegerakan berbuka. Jangan tunda-tunda berbuka. Tak makan dah buka. Nama buka ko adalah membatalkan puasa. Jadi kita nak puasa oleh sebenarnya babuko ndak babuko gitu. Kalau lazan itulah ndak boleh puasa oleh. Ndak babuko kita ndak kau tambah ke pahala. Bahkan kita menyia-nyiakan amalan sunnah. Jadi ketika adalah azan orang cepat sebuko walaupun hanya dengan sedikit air atau sebiji korma atau sebuah pisang. Makan bisa sebeko, babuko. Nyo makannya buko ko balain mah. Ada orang yang tak tahan, mereka kami ko langsung makan tak masalah. Dengan catatan jangan sampai maghrib tinggal. Nampal yang kejadian nampal yang acok adalah orang rami no salat ko ketika tarawih. Maghrib enggak ada. Isya enggak je dah. Maghrib sembahyang wajib, Isya sembahyang wajib, tarawih sembahyang sunat. Jadi kami ko, lelaki-lelaki terutama, berbukalah, kok minum ko salat ke masjid. Habis maghrib, makan. Kalau kita batulangkan nasi, mereka kami ko, sudah badan tuang tabu atau azan orang minumlah, makan sekali. Cuma jangan sampai tidak ke surau. Kenapa? Yang balik kita kata dia balik. Bagi kami laki-laki sembahyang salat 5 waktu ko, andaikan enggan kita mengecekkan wajib hukumnya, paling tidak dia sunnah muakkadah. Suatu amalan sunat yang amat ditekankan. Begitu menurut mazhab Syafi'i. Sebagian ulama menyatakan wajib. Nah, kita ambil jalan itulah. Jangan sampai kita menganggap sembahyang tarawih itu lebih afdal berjamaah dibanding dengan salat maghrib dan salat isya. Ndakna kita salat tarawih, ndak masalah. Ndakna kita ke surau sembahyang tarawih, ndak masalah. Karena ada ulama-ulama kita yang memahami salat tarawih itu tidak perlu berjamaah. Sendiri-sendiri saja sama dengan salat malam. Sebagian ulama menyatakan disunnahkan berjamaah. Karena Nabi pernah dulu salat malam diikuti orang. Kemudian sepeninggal sepeninggal Nabi, zaman Abu Bakar, letih baru Umar balik, baru kembali disemangatkan salat berjamaah. Jadi sebelumnya orang tidak salat berjamaah. Setelah Nabi meninggalkan salat itu secara berjamaah, lalu orang-orang tidak salat jamaah. Intinya jangan kita lebih menduga, lebih memahami bahawa tarawih cakap itu lebih utama dibanding dengan maghrib. Lebih utama daripada Aisyah. Dan tak bolehlah kita celah orang nak tarawih juga.
Kalau kami cela seorang tidak sembahyang isya ke surau. Cela saja orang tidak sembahyang maghrib ke surau. Cuma bamang korami dalam tarawih, ini sekali setahun. Setahun, nang kado suhu ketika tu suhu apa? Semangat makin masih menggebu-gebu. Hampir sadonyo orang lingkui ke surau mah. Mintuono, bininya, anaknya dan sanaknya, orang di rumah tu ke surau sadolah, tu ke pengan. Kami laki-laki kah? Mintua kedua nu ke surau. Bini wa ke surau, anak-anak, cucu-cucu ke surau. Tu awak bah. Ke surau dulu lah. Tanpa satu. Biasanya tu 10 hari. 10 hari puasa, sesudah itulah mulai apa? Namanya semangat dadakan namanya, emosional sesaat. Pengaruh suasana. Kita terpengaruh dari suasana, terpengaruh dari semangat. Rasa kamantun memang menjelang puasa berakhir. Rasa kamantun memang, tapi seleksinya seleksi alam. Seminggu 10 hari. Bahkan seminggu itulah mulai cicik. Alasan yang paling banyak macam-macam. Salah satu alasan yang guru ni itu kitu memang. Imam panjang-panjang na. Atau imam capek mana. Adu-adu memang nak kata no. Anu kalau nak kata tentu adu-adu memang kata. Adu-adu memang kesabuinya. Nah, jadi bagaimanakah sebenarnya hukum salat tarawih itu? Salat tarawih itu sendiri hukumnya sunat. Salat sunat. Bagi Nabi salat malam itu wajib. Bagi Nabi salat malam itu wajib. Ya ayyuhal muzammil qumil laila. Wahai orang yang berselimut, bangun. Banyak ayat-ayat yang mengisyaratkan kepada beliau bahawa wajib bagi beliau. Bagi kita umatnya tidak sampai kepada tingkat wajib. Sunnah. Beda tarawih dengan salat malam. Nah, para ulama berbeda dalam memahaminya. Ada yang mengatakan tarawih itu salat khusus di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan tarawih tadi itu adalah salat malam biasa. Apa yang biasa dikerjakan Nabi di luar Ramadan, itu dia yang beliau lakukan di bulan Ramadan. Cuman orang-orang belakang menamakannya dengan tarawih. Kita tidak akan mengkaji itu kini. Kita kaji itu kini. Yang jelas kita tadi kajian kita adalah babuko dipersegerakan. Dan babuko beda dengan makan. Siana sesudah babuko langsung makan, tidak dulu larang dah. Paling-paling sangiah. Jalan terang sangiah kalau tidak ke masjid. Asal jamaah. Sangiah dia tahu sangiah. Makakan jangan. Kan? Kalau sebagian tampek dan sebagian kerogambo, buku dulu tu makan sengene. Sudah salat, ulang mulia. Ini ceko namanya pemanciang. Tiba-tiba kami jalan-jalan ke petang, beli saya minyak seliter jalan lah. Buku jalan tiba di pom bensin. So pemanciang, buku habis. Ini pemanciang saya makan pisang. Suuk nasi kat sekian suuk. Ambil tolnya balik. Tidak ada larangan, tidak ada. Yang penting amalan sunnah itu menyegerakan berbuka. Itu amalan sunnah. Berbuka dengan korma. Karena korma itu salah satu makanan terbaik untuk berbuka.
dan boleh dengan yang manis-manis atau buah-buah. Yang penting berbuka dengan yang manis. Banyak keutamaan, banyak fadilah dari segi kesehatan dan sunnah Nabi. Mengawali dia perut kita kosong, pancing dengan yang manis-manis. Karena ambo tidak orang medis, ambo tidak orang kesehatan, tentu tidak bidang belum menerang itu. Tapi yang penting bahwa kita memang disunnahkan berbuka dengan 3 buah biji kurma minimal. Tidak perlu karab boleh. Kurma akulah di mana orang menjual. Tetapi ada kemarin kiriman daripada teman-teman, ingatkan masyarakat jangan berbuka dengan kurma yang keluar dari Israel. Cari asalnya no di Android, di internet. Kini membedanya, pandai bawa membedanya dari kurma. Kenapa bukan kurmanya masalahnya? Masalahnya itu adalah barang impor dari negara-negara sana yang dipakai nanti labunya untuk membiayai untuk membunuh orang Palestina, kan begitu. Tidak kurmanya masalahnya, kurma lah. Kurma halal semua. Kurma yang tak halal kudu. Kurma mencilok cek. Itu kurma sogok cek. Ayo, tidak kurmanya doh atau dek dicilok, dek menyogok. Intano kurma wak kiranya untuk sogok supaya dipelancar kerajuan. Berbukalah dengan manis segera, kemudiannya sampai berbuka cukup itu mengakibatkan menyebabkan orang tidak salat maghrib ke masjid. Itu saja. Dan jangan kita anggap lebih utama salat tarawih dibandingkan dengan salat isya berjamaah. Cuman yang kebiasaan terjadi memang begitu. Salat isya tidak marah, tiba di tarawih banyak. Salahkah? Tidak boleh menyalahkan orang. Tidak boleh menyalahkan orang. Lamu lalang ke surau. Lamu ke surau. Kok dapat? Rami lah sampai pakai. Cuman tentu tidak ikut lah namanya. Kalau ikut kok makin lama makin tunjiang kan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertahan sampai akhir. Sebab orang nak biasa ke surau, nak ke surau je no. Nah, jadi orang nak ke surau ko, Ramadan, nalah ke surau jo. Kalau ke surau jo sebuah wah. Ndak na Ramadan, ndak na mengaji orang, ndak na ceramah orang, ndak na datang ustaz wak dari negara lain kembali ceramah, awal surau je. Sebab wak ke surau bukan gara-gara ustaz datang dari Ustaznya siang malam kini dari mah rami ke surau. Kalau ustaznya ustaz biasa-biasa saja tidak rami ke surau. Jadi pengaruh itu pengaruh. Orang biasa-biasa saja. Itu yang kita ingatkan. Lalu kemudian masih ada waktu segini lagi. Masih tentang puasa. Hal-hal yang dianggap membatalkan sebenarnya tidak batal. Hal-hal yang boleh tapi bisa menjadikan ragu. Pertama, gosok gigi. Gosok gigi boleh puasa. Bersiwak dan boleh. Pagi apa siang atau tengah hari tidak masalah. Mandi pun boleh pagi, boleh tengah hari, boleh siang. Cuman anggapan sebagian, pendapat sebagian bersiwak tidak boleh. Beliau-beliau ko, ulama-ulama dan pendapat ko lebih berhati-hati. Apalagi siwaknya atau gosok giginya pakai odol. Kalau hanya sekadar mengasih odol seketik tidak masalah. Tapi kalau ada lo niat dibalik memakai odol juga untuk mengecok manihnya segala macam, itu kalau niat. Jadi boleh saja bersiwak kapan saja. Setiap kita bau luak bersiwak, gosok gigi. Dan ketika bulat cukup tu tetap kita disunahkan memasukkan air ke hidung. Cuma jangan hirui. Balik fil istinsyaq, sampai mana ketika kamu berulak memasukkan air ke hidung, kecuali illa antakuna saimah, melainkan engkau dalam keadaan puasa, jangan sampai dihirui. Sekadar mengambil sunnah nasi. Enggak usah gigi kan? Gigi kan siwak no dah. Siwak
Dulu pakai kayu kan, kini pakai gundar atau apa. Lagi irit sini. Jadi irit mana? Kalau di luar Ramadan, di luar kita nak puasa, kita disuruh mengirit. Istinsyak tu, balik tu irit mana? Sakit siku. Sudah tu plong. Tu ah. Di bulan puasa hujan. Atau di waktu puasa hujan, kena bisa masukan ke tenggorokan. Tu dua. Yang berikutnya basuntik boleh? Dia nak boleh basuntik kemencuang. Menyuntikkan makanan aja tak boleh. Bagi rantang gigi bulan puasa boleh, suntik boleh. Tak tahan gigi ku sakit, buka je lah. Cucuk orang siko, kan suntik kebal, tidak masalah. Yang tidak boleh kita menyuntikkan makanan ke tubuh kita. Mau dia infus tu kan bersuntik tu. Hanya dah bersuntik ke? Langannya. Jadi infus batang puasa. Sedangkan makan salah harus berinfus kan makanya. Dia nyo sakit. Nah, basuruh ni makan. Orang nak berinfus ko kan basuruh makan ko. Jadi tanya lo berinfus batang puasa, nyo tak puasa dah. Puasa makan tu wajib dia. Jadi orang nak berinfus nak puasa, basuntik boleh. Tidak masalah. Maidu makanan boleh. Tahu maidu? Boleh. Mencuba boleh. Memakan jangan. Mencuba dengan lidah, Yang merasa tu ujung lidah. Bija lidah kuih, dua amal dia. Yang sana. Dia orang kau mana? Ya sudah. Orang nak biasa kata apa, nak tahu me aku anu. Cuma dek sekali itu nang kau buku rumah wak tamu kacok, boleh kacok jangan lidah. Kemudian ludahkan. Boleh tak masalah. Kerana ada orang yang berkelabian mencium bau sambal tak boleh. Mencium bunga tak boleh. Itu terlalu berlebihan melarang. Masalah. Kacok sambal boleh. Mencium apa maidu bawa apa harum-haruman boleh. Tak ada batal puasa biasa. Suap boleh, basuntik boleh. Kemudian yang termasuk lalok memang kena Jawa. Itu tak puasa tu. Itulah namanya. Malam matang habis. Kau kerja kami di kampung dulu ketika muda-muda. Tarawih sampai jam dulu semasa belasan tahun di era tahun 80-an lah. Kami tadarwih muda-muda aku puasa sampai sahur. Sudah sahur tu lalu selesai. Kadang-kadang sampai subuh hendak. Tu puasa ulang namanya. Sudah makan lalu selesai. Hendak puasa namanya. Nya dulu nanti kaji-kaji bulan puasa. Kali sampai kini tu tidak dulu bahan di bulan puasa oleh. Puasa ulang, puasa emaram, puasa kepompong macam-macam ya. Biarlah guru-guru kita senang buat itu. Jadi itu istilah orang wak. Salah satu istilah orang wak puasa ulah. Sudah makan lalu melek. Lalu sepanjang hari bisa dianggap tak puasa oleh. Sampai kau jago yang sebaleh. Kau sebaleh kentua kok tu sembahyang dua tu lalu balik. Asal jago tu milik sahalo namanya. Rasanya diragukan punya puasa. Kenapa? Nyo tak menahan sebenarnya. Bahkan menangkan tuak pun tak bisa. Lalu orang puasa kau nak beribadah, lalu tengah hari. Namanya qailulah. Lalu siang. Beribadah. Bahkan tidak pun di bulan puasa, disunnahkan kita lalu siang. Sudah luar. Walaupun ada penapik sebelum luar, tapi yang paling banyak penapik qailulah kau sudah luar. Sabanta lalu ringan. Itu masa istirahat. Untuk memulihkan tenaga. Di bulan puasa tu beribadah. Lalu cek dulu latihan badan. Apalagi laloknya untuk berkau malam persiapan boleh. Nah, boleh malam. Jadi jangan sampai terjadi lalok miang kerajo. Kalau tekan tuak silakan lalok, tapi lalok taruih miang bisa dikhawatirkan walaupun tak sampai ke batal mana
minimal paling tidak puasanya lah sempeng lah rusak. Sebab tak ada arti menahannya dah. Tak ada arti menahan. Tu laluk singkat aja namanya. Lalu puasa lagi pi sembahyang tak baru. Tolong lah tanya. Puasa lagi supaya jangan patah tu sama orang puasa salah. Because sembahyang puasa mari sembahyang tak nanti mula puasa. Kalau tak puasa because awak lan sakit. Yang hari puasa dan sembahyang tak je. Ibaratnya makan ke tengah-tengah rami bakar. Jadi minimal bahasanya puasa salah. Ini sah puasa kami ko sah. Bang ko sah kalau nak makan sehari dah. Sahur lagi jago lagi makan sahur lagi. Lain tak makan, lain tak minum, lain ngerjain nak salah-salah di sehari tak. Pi dan sembahyang tak dah. Tadi salah. Nengkan ilmu Allah kan. Kekecilan dah sah puasa orang je. Umpama memang puasa sembahyang tak, solat tak. Kau nak puasa ni beko bakar. Duduk simpang lama sen mi so. Bayi minum. Awak lo nendam. Anak-anak kini lah pak-pak orang nan tak puasa lah kerja. Tapi kami tak sah puasa kami puasa je. Memang tu kami tak sembahyang je. Jadi untuk itu sarah saya kepada Allah. Apa kalau membaca fatwa-fatwa ulama, pendapat ulama banyak fatwa ulama yang kita pelajari, yang kita baca. Dapat nama kesimpulan. Kesimpulannya sembahyang tak sembahyang, kalau ni puasa salah. Lagi sah tu, sarah men kepada Allah. Sebab nak syarat puasa ku nak sembahyang. Syarat puasa oleh Islamnya. Kau dia menahan diri daripada yang membatalkan puasa sampai terbenam matahari. Dah diterima Allah. Kaji kan sah sebenarnya. Kalau sah diterima lain. Kalau yang kita sah, lai berpenuhi syarat bekerja rukun tu sah. Penuhi syarat bekerja rukun, lain tak berkerajuan dan membatalkan dan merusak lah sah. Tapi diterima tak diterima itu tak urusan awak, urusan ziar. Urusan Allah. Lah tetengkok. Itu ulang-ulang kaji, ulang-ulang dia akan puasa, sekedar ulang-ulang tu lah kaji kita pagi ini. Semoga diulang-ulang tu berfaedah. Ada orang ragu? Mau tetap ngaji subuh. Tidak ada tempoh ngaji lah. Sudah Isya, sudah tarawih. Dan cakia. Habis jadi. Kami tamu lah. Putihnya biasanya di Mawar, aku biasanya. Kami putih kaji kami biasanya di Mawar bagi ya. Ringan. Selama Ramadan, selama puasa, orang-orang di kubur diringankan siksanya. Menangalai, guru mengaji tak itu lagi. Cuma yang boleh masuk lagi hadis sahihnya. Biarlah mempelajari balik, bertanya balik, bercari balik, pelajari balik. Apakah memang benar itu ketemu dalam hadis-hadis yang bisa dipertanggungjawabkan atau hanya sekedar dalam beberapa bacaan-bacaan yang tidak punya dasar. Karena keistimewaan Ramadan, karena keistimewaan bulan puasa, sehingga orang yang mati di kubur pun jikanya disisa diringankan siksanya lantaran karamahnya bulan Ramadan. Tidak berani menjawab, mencari benar balik dulu. Kalau menengah sama menengah, boleh menengah lah tak itu. Cuma setiap kamu mencari balik terkena saya. Tentang Ramadan. Ya baji ya. Diakhiri subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.